Hai Velas, Kamu lagi bingung cari SMA? mau daftar tapi takut fasilitasnya tidak memenuhi kebutuhan minat dan bakat kalian? SMA 7 PSKD adalah jawaban untuk pilihan kamu. Kita akan kenalin kalian lebih lagi nih sama SMA 7 PSKD. Yuk, Yuk ikutin kita terus. SMA 7 PSKD terletak di kawasan Depok. Tepatnya di Jalan Pitara nomor 19. Lingkungannya yang asri membuat seluruh warga sekolah dapat melakukan aktivitasnya masing-masing dengan nyaman. Biasanya ketika jam olahraga sedang senggang, murid-murid senang sekali bermain pingpong. SMA 7 PSKD juga punya lapangan voli loh. Dan setiap istirahat atau sepulang sekolah, murid-murid suka bermain voli. Selain lapangan voli, sekolah menyediakan lapangan yang cukup luas khusus untuk bermain basket dan sepak bola. Murid-murid yang membawa kendaraan pribadi mendapatkan space untuk parkir tanpa dipungut biaya. Hemat uang jajan deh. SMA 7 PSKD ini juga memfasilitasi murid-murid dalam akademik, memperlengkapi dengan hadirnya perpustakaan, laboratorium biologi, kimia, juga fisika. Sekolah kami pun aktif dalam bidang organisasi, beracara secara akademik maupun non-akademik yang dapat mengembangkan minat bakat siswa. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu untuk join sekolah SMA 7 PSKD. We will see you there. God bless you. Bye-bye. Dah.
Salam. Tes. Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Terima kasih buat kita semua yang kita sudah bisa hadir di rumah Tuhan di pagi yang indah ini. Kita akan masuk dalam ibadah di pagi yang indah ini. Tapi sebelum kita masuk dalam ibadah kita, marilah kita bersama-sama meneduhkan hati kita, menenangkan pikiran kita, dan arahkan diri kita bagi Allah yang perkasa. Tatkala kita akan masuk ke hadirat-Nya yang kudus, kita bersaat teduh sejenak. Jemaat saya undang untuk berdiri, yang masih bisa berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan dan memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 56, Suci, Suci, Suci. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat sebagai berikut. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kau tetap yang suci.
Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayatnya ke-37 sampai 40 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9, jika kita berkata bahwa kita berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri dalam kekudusan Tuhan. Marilah kita mengaku secara pribadi. Marilah kita bersama-sama mengaku. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta kegagalan dalam berbuat baik. Seringkali kami sebagai umat tebusan-Mu terbenal dalam kelemahan iman, tidak setia, lalai menuruti perintah-perintah-Mu. Bapa, kami mohon pengasihan-Mu. Kami sebagai jemaat-Mu kerap kali mencemarkan kekudusan Tuhan dalam berjemaah, pementingan diri, dengan perselisihan dan pementingan diri. Kristus, kasihanilah kami. Sebagai gereja kami sering mengabaikan perintah-Mu dengan menutup diri, kesaksian sebagai gereja kabur, kesetiaan melayani terhalang oleh dalih-dalih kami. Roh Kudus, kasihanilah kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Sucikanlah kami oleh karena kasih-Mu. Baharuilah kami senantiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat, sesuai janji-Mu. Amin.
Saya mengajak jemaat Tuhan yang bisa berdiri, mari kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan kepada saudara bahwa pengampunan dosa itu sudah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini berlaku bagi setiap kita orang percaya yang datang kepada Allah, mengaku dosa dengan sungguh-sungguh dan hidup menurut janji Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 13-14. Dengarkanlah saudara berita anugerah dari Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 sebagai berikut. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Saya undang untuk berdiri, yang masih bisa berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli. Sambil kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Kita mohon tentram sejenak. Kita akan mendengarkan pujian dari komunitas suku Batak.
Terima kasih atas pujiannya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Mari kita berdoa. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus memampukan kami dapat mendengar dengan baik dan mengerti setiap perkataan firman ini. Dan terlebih daripada itu kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia, sehingga kami dapat disebut anak-anak Tuhan yang berbahagia. Inilah kami ya Bapa, berbicaralah Bapa bagi setiap kami. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan. Kita akan baca bersama dari 1 Yohanes pasal yang kelima. Surat pertama dari Yohanes pasal 5 kita akan baca secara bersama ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dan mari saya mengajak kita yang bisa berdiri, kita berdiri. Dan kita akan membaca secara bersama-sama perikop yang akan menjadi dasar perenungan kita pagi ini. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima di bawah judul perikop iman mengalahkan dunia. Kita baca bersama demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dalam ibadah minggu pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Temanya sama dengan tema perikop bacaan yang diberikan oleh LAI, yaitu iman mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara, yang menentukan keberhargaan kita di mata Allah atau yang menentukan nilai kita di mata Allah itu bukan dari banyaknya masalah yang kita terima. Tapi yang menentukan keberhargaan kita adalah bagaimana kita meresponi setiap masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ada dua macam respon yang biasanya terjadi dalam hidup kita manusia. Termasuk dalam hal ini orang percaya. Kalau keberhargaan kita itu diukur di mata Allah itu dari respon kita, biasanya orang tuh lakukan dua respon. Yang pertama, begitu menghadapi persoalan, dia meresponinya dengan berpegang pada kebenaran Allah. Artinya dia meresponinya dengan nilai-nilai ilahi. Tapi yang kedua, ada orang yang begitu menghadapi masalah, dia meresponinya dengan nilai dunia. Apa itu dunia? Sistem yang dibuat oleh manusia, yang itu semua berujung pada kehancuran duniawi. Jadi ada orang yang meresponi persoalan yang dihadapi dengan nilai-nilai duniawi. Dari mana kita tahu saya pakai nilai dunia atau saya pakai nilai ilahi atau nilai Allah? Lihat hasilnya. Dalam semua hal yang kita hadapi atau masalah yang kita hadapi, kalau ujungnya itu adalah kemuliaan Tuhan dan hidup kita diperbaharui oleh Tuhan atau karakter kita, itu pakai nilai ilahi. Tapi sebaliknya, kalau ujung-ujungnya adalah kepuasan diri kita, ujung-ujungnya adalah kita merasa bahwa kita hebat di hadapan banyak orang, maka itu sesungguhnya adalah nilai dunia yang kita pakai, yang ujung-ujungnya itu mengarahkan kepada kita kehancuran. Bapak Ibu setuju gak dengan pernyataan ini? Pakai nilai Allah dan pakai nilai dunia. Dan tanpa kita sadari kita semua ada di area itu. Tergantung bagaimana kita melihat nilai hidup kita di hadapan Allah. Keberhargaan kita di hadapan Allah. Saya kasih contoh sederhana. Bapak Ibu, kalau diomongin orang untuk hal yang tidak enak tentang kita, masalah gak buat kita? Masalah. Kalau orang bicarakan hal yang tidak enak tentang diri kita, masalah ya? Nah, berarti ada masalah dong. Kalau kita ditegur oleh orang atas kesalahan kita, masalah enggak? Masalah. Tuh ya. Kalau kita misalnya melakukan sesuatu lalu orang meresponnya negatif, masalah enggak buat kita? Ini lama-lama tuh enggak ada suara lagi nih, gimana ini? Masalah. Masalah enggak buat kita Bapak Ibu? Kalau orang nilai kita, gitu. Masalah? Salah. Nah persoalannya adalah waktu kita hadapi yang kayak begitu, respon kita kayak apa? Kita mau pakai nilai mana nih? Kalau kita pakai nilai ilahi atau nilai Allah, maka dalam setiap hal itu kita mulai lihat, evaluasi. Oh iya dia buat itu untuk kebaikan saya. Nah nilai ilahi yang ada di situ kerendahan hati, betul ya? Orang yang rendah hati itu dia siap dibentuk. Lalu dia bilang begini, oh ya Tuhan tolong saya supaya saya lebih baik lagi ke depan. Tapi kalau yang dibicarakan itu kita tidak merasa ada di situ, gak usah bawa ke hati. Bawa ke Tuhan melalui doa. Doakan supaya kita ketika berhadapan dengan orang-orang yang menilai kita doakan supaya motivasi mereka benar. Untuk pertumbuhan atau perkembangan karakter kita. Betul Bapak Ibu ya? Karena ada orang juga yang tegur karena emosi. Ada yang juga yang membuat masalah dengan kita karena memang pada dasarnya dia gak suka. Cuman pengen mematikan karakter aja, kira-kira begitu. Nah itu tergantung nilai apa yang kita pegang. Kalau nilai dunia hasilnya baik, kita belajar karena hidup ini adalah sekolah kehidupan. Masalah itu sekolah kehidupan kita. Kita gak pernah belajar untuk itu.
Tapi kita pasti bisa menang kalau kita pakai nilainya Tuhan. Tapi kalau pakai nilai dunia, ini panjang ceritanya nih ya. Langsung kita mulai gini, apa dia? Kontribusi dia dalam hidup saya apa? Itu bahasa sekarang gitu ya. Kok dia sibuk ngurus saya, urus dirinya sendiri. Ngapain dia urus saya? Itu orang pakai nilai ilahi atau dunia? Iya. Nah, sering pakai yang mana nih? Hah? Dunia ilahi. Ya, ganti-gantian lah begitu ya. Nah, kalau pakai nilai dunia ujungnya adalah kepuasan kita, kedagingan kita. Dan itu hancur kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, satu hal yang kita ingat, kita akan berhadapan dengan masalah kapanpun, dimanapun. Apakah itu dilakukan orang lain atau karena diri kita sendiri. Maka lihat, seseorang yang dalam persoalan yang dihadapi dalam bentuk apapun, jadilah pribadi yang berharga dan bernilai di hadapan Tuhan. Maka itu sangat ditentukan oleh apa yang kita responi dalam setiap persoalan hidup. Kalau kata pakai nilai ilahi, itulah iman yang benar. Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup dalam iman yang benar, dia pasti menang atas setiap persoalan. Kenapa? Karena dia meresponi itu dengan nilainya Allah. Maka Tuhan bentuk dia dalam segala hal yang dihadapi di dalam kehidupannya. Bapak Ibu perhatikan ayat bacaan kita tadi. Ayat itu bilang tentang apa yang saya jelaskan ini. Ayat 4. Kita baca sama-sama ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Iman Bapak Ibu dan saya. Itu yang mengalahkan dunia. Dengan semua sistem yang dibuat oleh kegelapan. Iman kita. Nah, pertanyaan tadi ayat ini bilang sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Pertanyaannya, siapakah orang-orang yang disebut lahir dari Allah? Atau apa sih golongan orang-orang yang disebut lahir dari Allah? Jawabannya ada di ayat 1. Coba kita baca ayat 1. Ayat 1 bilang begini. Baca sama-sama. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Cukup sampai di situ. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, orang-orang ini dikatakan lahir dari Allah. Pertanyaan saya, kita masuk golongan orang itu? Amin. Berarti Bapak Ibu dan saya lahir dari Allah. Ya. Kalau kita katakan kita lahir dari Allah, maka karena kita percaya kepada Yesus sebagai Kristus atau Mesias, bahkan kita percaya dia adalah Tuhan atas seluruh keberadaan hidup kita, kita disebut anak orang-orang yang lahir dari Allah, maka statusnya adalah kita disebut anak Allah. Anak-anak Allah. Kalau namanya anak, berarti pasti dia warisi karakter bapaknya. Betul ya? Pasti dia punya DNA bapaknya. Dia warisi karakter itu. Dan itu tidak hanya terwaris dan terpendam, tapi itu keluar dan nampak dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita katakan kita adalah anak-anak Allah, maka kita mewarisi karakter Allah. Kira-kira karakter Bapa seperti apa yang sudah mulai kelihatan dalam kehidupan kita? Udah kelihatan belum Bapak Ibu? Dikit-dikit Bu. Coba kita tes ya. Kita coba lihat satu-satu. Apa sih karakter Bapa yang ia punya, yang itu diwariskan kepada kita? Bapa kita itu adalah pribadi yang mengasihi tanpa syarat. Dia mengasihi meskipun, walaupun, kendati pun kita masih adalah orang-orang yang berbuat dosa. Dia mengasihi kita. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sudah mengasihi tanpa syarat? Kok diam? Katanya anak Allah. Sudah mengasihi tanpa syarat? Seperti Kristus mencintai sampai terluka. Sudah enggak kita punya karakter yang satu ini?
Sudah enggak ini tampak dalam kehidupan kita, tampil? Oke, enggak berani jawab. Saya kasih contoh kedua. Kita punya Bapa yang mengampuni orang yang berbuat salah. Bapa yang penuh dengan belas kasihan dan pengampunan. Pertanyaan saya, karakter yang ini sudah nampak pada hidup kita? Oh, ada yang bilang belum. Atau takut jawab karena malu. Atau kita bilang ini, sok rohani loh, gitu ya. Kira-kira nampak? Oke, nggak mau jawab berarti satu lagi. Membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan, itu karakter Bapa kita. Sudah nampak pada kita? Ketawa. Sudah nampak? Oke, sedikit-sedikit Bu. Oke lah, baiklah. Satu lagi ya, 3 lagi. Lemah lembut, itu karakter Bapa kita. Efesus 4 ayat 2 itu sebut ada 4 karakter dasar Kristus. Lemah lembut, sudah kelihatan lemah lembutnya Bapak Ibu? Ini bukan bicara mengenai lemah lembut ngomongnya pelan loh, enggak. Lemah lembut artinya marah pada waktu yang tepat dan tidak marah juga pada waktu yang tepat. Sudah kelihatan? Oh, sudah ada yang angguk-angguk. Yang berikut, sabar. Ini dia. Sudah kelihatan sabarnya? Haleluya. Sudah kelihatan ya, sabar. Ini makin hari makin panas kayaknya nih. Satu lagi karakter dasar Kristus, rendah hati. Udah kelihatan? Amin. Ini saya nggak tahu nih amin sebenarnya terpaksa ataukah amin benar-benar karena sudah mengalami hal itu. Kelihatan itu dalam hidup kita. Bapak Ibu mungkin takut untuk menjawab, ada 2 saja. Kita takut karena memang kita belum tampakkan itu dalam hidup kita. Betul? Atau kita sudah tampakkan tapi kita malu mengakuinya. Pertanyaannya, kalau itu belum tampak karakter Bapak itu dalam hidup kita, pertanyaan saya, kita ini sesungguhnya anak siapa? Betul ya? Kok gak berani jawab? Ya, jangan bilang anak nama Bapak sendiri ya. Saya anaknya Pak ini, enggak, bukan. Maksudnya kalau ini barang-barang ini enggak nampak dalam hidup kita. Kita ini sesungguhnya anak siapa? Padahal tadi Bapak Ibu dengan mantap mengatakan, saya lahir dari Allah. Bapak Ibu lahir dari Allah? Aminnya mantap dong. Walaupun karakternya masih berlindung terus di balik kata proses. Gitu ya. Kita bilang ini, proses Bu. Proses terus. Kapan progresnya? Kapan itu kelihatan? Dan yang nikmati itu adalah orang-orang di sekitar kita. Bukan orang-orang yang jauh dari kita. Orang jauh bisa nikmati, tapi saya percaya itu gak asli. Kalau ketemu orang baru kan gak mungkin kita langsung keluarkan asli kita kan, betul Bapak Ibu ya? Sama waktu saya pertama jadi gembala sidang. Wih, saya jemaat ini baik-baik semua. Awal. Lama-lama baru kenal, oh ini begini, oh begini. Oh Tuhan, doanya udah ketahuan seperti apa nih. Baik semua kok. Kok gak diaminkan? Bapak Ibu lihat saya kayak, apa sih maksudnya? Kami jahat kah? Enggak. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita bilang lahir dari Allah, maka itu jelas. Terlihat DNA-nya Bapak itu terlihat. Karakternya, waktu kita dites DNA ketahuan ini lahir dari Allah, kira-kira begitu ya. Ketahuan, oh iya dia lahir dari Allah. Tanda-tandanya jelas, makanya ayat 1 bagian berikut itu Yohanes tuliskan tandanya itu jelas. Ayat 1 tadi, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Nah ini dia, sama-sama kita bacakan berikutnya. Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir dari padanya. Ini tidak bicara ibu yang melahirkan, bukan. Allah yang melahirkan kita. Dan siapa yang mengasihi Allah,
dia juga mengasihi orang-orang yang sama yang lahir dari Allah. Yohanes secara khusus bicara tentang kekuatan komunitas, persekutuan. Orang-orang yang lahir dari Allah pasti hidup ada dalam kasih satu dengan yang lain. Mau itu keluarga, mau itu gereja, ini harus nampak. Makanya Yohanes dalam hal ini mengajarkan bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama itu sesuatu yang bisa dibilang gak bisa dipisahkan. Itu satu kesatuan. Tapi Yohanes juga dalam ayat berikut, dia menaruh perhatian dalam hal, dia selalu taruh perhatian dalam hal tindakan. Apa yang terlihat, apa yang dilakukan, itu dia katakan itu. Maka bagian berikut dia tidak berhenti tentang bagaimana kita memikirkan untuk mengasihi Allah. Tapi Yohanes bilang, kalau seseorang mengatakan dia mengasihi Allah, dia harus menuruti perintah-perintah Allah. Itu dia. Harus turut perintah-perintah Tuhan. Dan dikatakan begini, artinya kasih yang sejati itu nampak dalam ketaatan kita melakukan perintah Tuhan. Lalu ayat tadi, ayat berapa itu? Ayat yang ketiga bagian terakhir bilang apa? Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ini tidak bicara tentang seberapa mampu Bapak Ibu melakukan firman Tuhan sebagai sebuah kewajiban, tidak. Tapi perintah-perintah itu tidak berat, artinya begini, waktu saya lakukan itu menyenangkan, tidak menjemukan, tidak membosankan. Itu enggak berat kita lakukan, tapi kita nikmati setiap perjumpaan kita dengan firman Allah. Kita nikmati setiap apa yang kita lakukan berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Itu kemenangan dan kesenangan dalam kehidupan kita. Mungkin saja susah perintah itu, tapi kalau kita lakukan dengan hati yang berserah, itu menjadi kebahagiaan bagi kita. Contoh, kalau kita mengampuni orang lain, sesungguhnya yang merdeka itu adalah diri kita sendiri. Kita merdeka dari sesuatu yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Yaitu kita menyimpan akar pahit, kita menyimpan dendam, kita menyimpan kemarahan terhadap orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah yang dimaksudkan dengan kemenangan. Iman yang mengalahkan dunia. Maka kalau ditanya apa itu iman? Iman bicara tentang keyakinan yang sungguh, ya, keyakinan yang sungguh dan penyerahan diri secara total kepada Allah, Bapa kita yang melahirkan kita. Iman itu artinya kita berserah total hanya kepada Allah. Dalam semua area hidup kita, dalam semua persoalan yang kita hadapi. Makanya Amsal 3 ayat 5 bagian A bilang begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Enggak separuh kita kasih ke dunia, lalu separuh kita kasih ke Tuhan. Tidak, ayat ini bilang, percayalah dengan segenap hatimu. Artinya, iman itu bicara tentang sikap tunduk dan hormat kita kepada Allah. Jika kita menghormati Allah, kita tunduk kepada setiap otoritas Allah dalam kehidupan kita, kita pasti menang. Bapak Ibu Saudara, orang yang beriman, orang yang mengandalkan Tuhan, termasuk dalam setiap pergumulan hidup yang dihadapi, dia akan respon itu dengan hal yang benar. Saya kasih satu contoh, tokoh Alkitab yang dia beriman, percaya kepada Allah, dan dia meresponi setiap persoalan dengan benar. Nuh. Kalau ingat Nuh, yang diingat apa tuh? Bahtera, betul ya? Nuh diperintahkan oleh Tuhan, bangun bahtera. Aku akan memusnahkan dunia ini. Kamu bangun bahtera, nanti aku perintahkan. Semua yang dipilih oleh Tuhan akan masuk ke dalam bahtera itu. Binatang termasuk dalam hal ini Nuh dan keluarganya. Nuh melakukan, firman Tuhan katakan, Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan waktu Nuh lakukan ini, bukan dia tidak menerima tantangan dari luar. Bapak Ibu bayangkan kalau dia bangun bahtera di dekat laut, mungkin orang masih berpikir, iya ya, iyalah ada fungsinya. Tapi dia bangun bahtera di tengah daratan. Yang bagi orang lain bilang begini, saya yakin waktu Nuh lagi bangun bahtera, semua orang yang lewat di situ, mereka memuji atau menghina. Kalau kita ada di situ, kita puji atau kita hina? Gak berani jawab. Ya. Tapi saya yakin zaman itu kalau orang lewat, orang bilang begini, ini ngapain? Ngapain ini? Kamu ngapain bikin bahtera?
Di sini mau ada hujan gede, mau ada banjir bandang. Ini orang gila aja nih. Itu yang dihadapi oleh Nuh ketika dia bangun bahtera. Tapi apakah itu membuat Nuh bilang begini, Tuhan cukuplah ya, saya udah capek dengar omongan orang. Saya capek dengar penilaian orang. Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Apakah dia menang? Menang. Nuh dan seisi rumahnya diselamatkan oleh Allah. Itulah iman yang mengalahkan dunia. Jadi tidak terkontaminasi, dia tidak berbaur dengan sistem dunia. Tapi dia benar-benar berpegang pada perintah Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau, iman yang seperti ini kita miliki dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, dunia ini dengan segala sistem yang ada satu oknum yang bergerak di balik itu. Itulah kegelapan, itulah iblis. Sebarkan dusta terus, agar orang percaya lemah imannya dan tidak lagi tunduk dan hormat kepada Allah. Maka pertanyaannya, kalau kita lahir dari Allah, kita pasti mengalahkan dunia. Tapi bagaimana supaya kita bisa tetap pelihara iman kita benar? Bagaimana supaya saya tetap punya penyerahan total kepada Allah dan saya tetap berjuang menang terhadap sistem dunia ini? Tuhan bilang cuma satu, lakukan kedisiplinan rohani kita. Bangun relasi dengan Tuhan melalui apa? Melalui doa, melalui firman Tuhan, melalui persekutuan. Itu kedisiplinan kita secara rohani. Kalau kita nggak ada di sini, habis kita. Ya, habis kita diobok-obok oleh kegelapan. Bahkan cara berpikir kita pun bisa dihancurkan oleh kegelapan. Makanya ada orang bilang begini, orang itu ke gereja aja kelakuannya nggak benar, mendingan saya aja nggak ke gereja tapi benar. Kira-kira pandangan itu benar nggak Bapak Ibu? Itu kan bersembunyi di balik tindakannya. Persekutuan penting bagi kita, karena disitulah kita belajar bagaimana kita punya iman yang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan beri kesempatan celah bagi iblis untuk menghancurkan iman dan ketaatan kita kepada Allah. Maka dalam perjalanan hidup kita ke depan, cuman satu yang Tuhan minta dari kita, milikilah iman. Karena di situ kita menang, mengalahkan sistem dunia ini. Kalau itu datang dari cara berpikir, Tuhan tolong perbaharui pikiran saya. Kalau itu datang dari hati saya lagi sakit hati nih sama yang lain, sama si A, sama si B. Tuhan tolong supaya saya menang atas rasa ini. Karena saya lahir dari Bapa. Biarlah Bapa bangga punya anak-anak seperti kita. Bapak Ibu mau Tuhan bangga sama kita? Ya. Kalau mau Tuhan bangga sama kita, tampilkan siapa Dia dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami percaya bahwa kami lahir dari Allah. Karena kami boleh berkata Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu bukan dari kekuatan kami, tapi pekerjaan Roh Kudus dalam hati kami. Kami boleh mengaku Engkau ya Tuhan. Maka biarlah hari ini ketika kami diingatkan kembali siapa kami, bahwa kami adalah orang-orang yang dilahirkan dari Allah. Kami diberikan karakter-Mu, gambar dan rupa Allah ada pada kami. Kami harus tampilkan itu ya Tuhan. Sehingga dunia dengan segala sistem kegelapan yang ada dapat kami kalahkan. Dan kami percaya Tuhan Engkau menang atas dunia ini. Engkau sudah menang itu. Dan kami diberikan kesempatan untuk berjuang dan menang atas setiap persoalan hidup kami. Meteraikan firman ini dalam hati kami ya Bapa, agar kami boleh tetap hidup benar di tengah situasi yang tidak benar sekalipun. Kami berespon benar dan hidup kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian, ku ingin menyerahkan seluruh hidupku.
kita menaikkan beberapa pokok doa kita di dalam doa syafaat, mari Bapak Ibu kita satukan hati kita dan kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang mengasihi kami, Allah yang senantiasa menyertai hidup kami, dan terus mengingatkan kami melalui firman-Mu untuk bagaimana kami tetap hidup benar, baik di hadapan Tuhan maupun sesama. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami menyatukan hati kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Engkau baik, sungguh amat baik ya Tuhan. Kau menjaga memelihara kami sehingga kami pagi ini boleh ada di sini. Untuk kami datang memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami menyatukan hati kami menaikkan pergumulan kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk beberapa keluarga. Ada 10 keluarga yang kami doakan pagi ini dalam ibadah minggu pagi ini ya Tuhan. Kami doakan keluarga Bapak Helfrey, Hemsi Payer, keluarga Bapak Benhard, Octavians, Pesi Warisa, keluarga Saudari Indah Yeida Malau, keluarga Ibu Timur Hutapea Pardede, keluarga Bapak Penatua Hengki Rudolf Makatipu, keluarga Bapak Penatua Antonius Bintarto Eko Prasetyo, keluarga Bapak Penatua Jonias Sor Siahaya, keluarga Bapak Yakonias Marwanaya, keluarga Bapak Robinson Tahalea, dan keluarga Ibu Maria Mutenah. Kami bawa 10 keluarga yang kami bawakan dalam doa pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengenal satu persatu keluarga dengan apa yang digumuli, persoalan perekonomian, persoalan masa depan anak-anak. Bahkan kami serahkan anak-anak dalam keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Masa depan mereka Tuhan siapkan yang terbaik. Pergumulan apapun yang dihadapi, biarlah keluarga memiliki iman yang benar, sehingga menang atas setiap masalah yang boleh dihadapi, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan keluarga. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh jasmani, yang sedang berada dalam proses pemulihan kesehatan maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa bagi Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Lasmalum Carolina Tindaon, Ibu Tuti Pujiastirin, Ibu Yuliana Mairuhu, Ibu Rati Dia Sulistiorini Laisina, Ibu Fitria Ningsi, Ibu Magdalena Dadiara, Bapak Sugito, Bapak Edi Kristianto, Bapak Hari Laisina, dan kami berdoa untuk Bapak Weni Harinusi yang saat ini masih dirawat di RSUD Pasar Minggu. Ya Tuhan, kami percaya jamahan tangan Tuhan telah terjadi bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Satu hal yang kami percaya dan kami imani, jamahan Tuhan mendatangkan kesembuhan. Secara khusus bagi iman percaya mereka, sehingga ketika tubuh jasmani tetap ada dalam kelemahan, biarlah mereka tetap mengimani bahwa Tuhan sanggup memulihkan secara total, secara sempurna tubuh jasmani yang lemah. Pengobatan-pengobatan yang dilakukan secara rutin itu dilakukan dengan sebuah kedisiplinan dan ketaatan yang sungguh, dan percaya bahwa Tuhan menyertai dalam setiap perjuangan untuk mengalami kesembuhan secara fisik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang bersuka cita karena berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Ibu Isdawimah, Saudari Feliona Enggeliska Marwanaya, Bapak Tomser Sitanggang, Saudari Anneke Gracia M. Damamain, Ibu Poncowati, Ibu Rustiana Boru Tambunan, Cornelius Ayub Romario Simanulang, Maximilian Nathaniel Dasalak, Saudara Yori Efrem Lando, Bapak Tukiar Pranoto Saputro, Bapak Evangelis Kelvian Siahaya, Karlisa Sofia Elaine Lumban Tobing, Devi Taupan, dan Saudara Ferbio de Mateus. Ya Tuhan, berkatilah ke-14 saudara kami yang kami sebutkan dalam doa ini, yang bersuka cita karena pertambahan setahun usia mereka. Biarlah dengan bertambah setahun usia, mereka boleh menyadari bahwa Tuhan masih berikan kesempatan bagi mereka untuk menampilkan apa yang menjadi karakter Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga melalui hidup mereka nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kedua anak terkasih, Saudara Octavianus Latu Perisa dan Saudari Rahma Puspita Destiana Prayitno, yang akan menerima peneguhan dan pemberkatan nikah kudus
yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Mei. Berkati ya Tuhan kedua anak kekasih kami, semua yang dipersiapkan boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya rumah tangga yang baru yang akan dibentuk, itu adalah rumah tangga yang hidup dalam takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dua keluarga besar yang mempersiapkan segala sesuatu, Tuhan berkati agar seluruh persiapan itu dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi agendanya Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga besar dari almarhum Bapak Peter Limbong. Kami doakan anak-anak menantu cucu yang berduka cita karena Tuhan memanggil orang tua terkasih kembali ke pangkuan Tuhan. Kami percaya bahwa penghiburan yang sejati boleh terjadi bagi keluarga besar almarhum Bapak Peter Limbong. Anak-anak cucu menantu boleh menjalani hari-hari yang dilalui tanpa kehadiran seorang ayah dengan tetap percaya bahwa apa yang Tuhan buat semuanya baik adanya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi persiapan kami untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada ibadah tanggal 9 Mei. Mari Tuhan Engkau berkati agar kami boleh ambil bagian, kami boleh bersyukur karena kenaikan Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan pergi untuk menyediakan tempat yang terbaik bagi kami. Tempat yang Tuhan siapkan karena kami ada dalam iman yang sungguh percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, bahkan naik ke surga untuk menyediakan hal yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pos pelayanan kami yang ada di Dalung, Bali. Tuhan Engkau berkati supaya semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Baik hamba-hambamu Bapak Pendeta Suhito bersama dengan para penatua, juga semua yang dilakukan untuk menjangkau orang-orang yang masih jauh, yang tidak ada di dalam naungan gereja, mereka boleh ada bersama ya Tuhan, bertumbuh dalam komunitas yang benar, sehingga mereka bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, melalui setiap kebenaran firman yang boleh disampaikan. Terima kasih Bapa di surga, kami tetap berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dengan pergumulan-pergumulan hidup. Ajarkan kami berespon benar ya Bapa. Bahkan juga kami semua sebagai para pelayan Tuhan, kami boleh melakukan kebenaran firman sebagai gaya hidup, sehingga sungguh apa yang boleh kami lakukan menjadi impartasi kasih karunia Allah yang mengalir bagi kehidupan umat yang Tuhan percayakan untuk kami boleh layani. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Sinode Gereja Tuhan GKO. Berkati GKO, Majelis Sinode, seluruh persiapan untuk pelaksanaan sidang Sinode istimewa dalam pemilihan agenda tunggal pemilihan Ketua Umum Sinode. Tuhan kami serahkan semua agenda ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya berjalan dalam kehendak-Mu ya Bapa. Orang-orang yang mempersiapkan semuanya ini diberkati oleh Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang juga kami bawa kepada Tuhan, Tuhan menjawab itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi salah satu suku yang terabaikan di Indonesia. Kami doakan orang Bojo yang ada di Bima, yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di bagian timur Pulau Sumbawa. Berkati mereka yang masih hidup dalam praktek-praktek animisme, yang itu sungguh berakar dalam kehidupan suku Bojo. Ya Tuhan berkati mereka, biarlah segala kuasa kegelapan dihancurkan oleh kuasa Roh Kudus. Berkati para pekerja gereja yang memberitakan Injil, berkati semua kemajuan teknologi yang dipergunakan sebagai perantara pemberitaan Injil, sehingga mereka boleh berjumpa dengan kebenaran, mereka berjumpa dengan pemberitaan kasih yang datang dari Bapa melalui Yesus Kristus, dan mereka menerima itu serta membuang semua adat budaya yang di dalamnya ada intervensi kegelapan yang menghancurkan kehidupan mereka. Kami doakan bangsa dan negara kami, juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga, ini menjadi doa kami pagi hari ini. Tuhan ampuni kami banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Kami mempermalukan Tuhan sebagai Bapa kami, karena kami tidak hidup sebagai anak-anak Bapa yang setia. Kami masih melakukan dosa, ampuni kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dan doa ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Untuk persembahan kita ini hari masih ada 2 amplop. Amplop merah itu masih untuk bentuk kepedulian kita buat membantu keluarga Bapak Weni Harinusi yang sampai saat sekarang masih dirawat di ruang ICU di Rumah Sakit RSUD Pasar Minggu. Terima kasih. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab yang terambil dari Yunus 2 ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 379, bawa persembahanmu. Baru buat Bapak Weni. Terima kasih.
Jemaat saya undang untuk berdiri. Mari kita mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Kita mulai. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi ini. Kita naikkan pujian Kidung Kesan 401 bait 1 dan 2, dan bait 3 kita akan nyanyikan setelah kita menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dalam damai sejahteranya Tuhan. Teruslah saudara bersaksi tentang Kristus melalui seluruh hidupmu. Jadilah berkat bagi sesama dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.
persilakan kembali untuk bersaat teduh.